4 Maret 1946. Keindahan itu seketika sirna. Karena kota Bandung yang cantik harus dilahap si jago merah. Inilah sejarah perjuangan rakyat Bandung mempertahankan tanah air tercinta dari penjajahan. Inilah Bandung Lautan Api. Berawal dari masa setelah proklamasi kemerdekaan, di mana Indonesia sedang gencar melakukan pembangunan sebagai negara yang baru merdeka. Tentu rintangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara baru tidak terelakkan dan tidak mudah. Indonesia harus menghadapi gempuran dari negara-negara besar yang masih ingin menguasai Indonesia. Oktober 1945, pasukan Sekutu Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal MacDonald yang diboncengi oleh Nica atau Belanda tiba di Bandung dengan tujuan memulangkan tentara Jepang. Meminta semua senjata rampasan diserahkan kepada Sekutu. Pembebasan warga Belanda dan Eropa dari tawanan Jepang, yang kemudian ditempatkan di Hotel Savoy Homan dan Hotel Trianger. Proses pembebasan tawanan tidak berjalan mulus, karena terus mendapat gangguan atau serangan dari para pejuang Indonesia. Hal ini bukan tanpa sebab. Beberapa kelompok tawanan yang sudah dibebaskan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan memicu bentrokan-bentrokan bersenjata dengan para pejuang Indonesia. Karena para pejuang Indonesia mulai geram, akhirnya pada tanggal 21 November 1945, saat orang-orang tertidur lelap, para pejuang Indonesia melakukan penyerangan ke Hotel Savoy Homan dan Hotel Prianger, yang dimana kedua tempat itu adalah markas dari tentara Sekutu. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat, dan pertempuran ini berlangsung dengan cukup alot. Akibat penyerangan tersebut, pada tanggal 24 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi meminta wilayah Bandung untuk dibagi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung Utara untuk warga Belanda dan Sekutu, untuk memudahkan proses pembebasan tawanan. Lalu Bandung Selatan untuk warga Indonesia dengan batas rel kereta api. Kemudian, semua pasukan Indonesia harus ditarik dari Bandung Utara. Ultimatum ini tidak dihiraukan, dikarenakan para pejuang mengetahui tujuan di balik ultimatum ini. Ialah strategi untuk menguasai Bandung secara keseluruhan. Ultimatum tersebut membuat para pejuang geram dan melakukan perlawanan yang mengakibatkan banyaknya terjadi bentrokan bersenjata selama berbulan-bulan. Selain para pejuang yang melakukan perlawanan, para pedagang pun boikot para pembeli dari Bandung Utara, sehingga mengakibatkan pihak Sekutu harus mengirim logistik makanan dari Jakarta. Terdapat peristiwa yang heroik dan bersejarah, yaitu pertempuran Bojong Kokosan.
yang terjadi di Sukabumi pada tanggal 9 sampai 10 Desember 1945. Yang dimana konvoi tentara Inggris berkekuatan besar dan membawa logistik makanan yang menuju Bandung dapat dihancurkan oleh para pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojong Kokosan. Hal ini menjadi pukulan telak bagi tentara Inggris, karena dapat dikalahkan oleh para pejuang Indonesia yang berkekuatan kecil dan membuat malu Inggris di mata internasional. Karena bentrokan bersenjata yang terjadi di Bandung belum juga usai, maka pada tanggal 23 Maret 1946, Brigadir Jenderal McDonald mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Indonesia saat itu, yaitu Sultan Syahrir, yang berisi Bandung Utara harus dikosongkan dari penduduk dan tentara sebelum tanggal 24 Maret 1946 pukul 12 malam sejauh 10 km. Perdana Menteri Syahrir mendesak Ahana Sution sebagai pimpinan tentara di Bandung untuk menerima ultimatum tersebut, agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah karena Perdana Menteri Syahrir menilai kekuatan tentara Indonesia belum sebanding dan belum mampu melawan kekuatan yang besar dari pasukan sekutu. Sementara itu, Perdana Menteri Syahrir lebih memilih berjuang melalui jalur diplomasi agar konflik ini segera berakhir. Kemudian, terdapat kiriman telegram dari Jenderal Sudirman yang berisi perintah untuk mempertahankan Bandung sampai titik darah penghabisan. Hal ini pun membuat Ahana Sution dilanda kebingungan antara menerima ultimatum tersebut dan pergi dari Bandung atau tetap mempertahankan Bandung. Ahana Sution pun mengadakan rapat untuk membahas mengenai tindakan yang akan diambil dalam menanggapi ultimatum tersebut. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ahana Sution pun mengambil keputusan, yaitu penduduk dan tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung, akan tetapi kota Bandung di bumi hanguskan. Keputusan di bumi hanguskannya kota Bandung diambil karena agar kota Bandung tidak dapat digunakan demi kepentingan sekutu. Selain itu, Ahana Sution mengetahui tujuan utama sekutu di Bandung, ialah membantu Nica atau Belanda untuk membangun kekuatan militer dengan mendirikan markas militer di Bandung. Alasan sekutu menginginkan Bandung sebagai pangkalan militer, yaitu karena Bandung merupakan wilayah yang strategis, karena berada di tengah Pulau Jawa, dekat dengan ibu kota Jakarta, juga dekat dengan kota-kota besar di Pulau Jawa lainnya. Selain itu, kota Bandung juga dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi, yang dapat menjadi benteng pertahanan alami. Jika Bandung berhasil dikuasai, tentunya dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 24 Maret 1946, disiarkanlah perintah agar penduduk meninggalkan kota Bandung. Sementara itu, para tentara melakukan bumi hangus di sejumlah gedung-gedung di kota Bandung.
penduduk mulai mengamankan barang bawaan yang bisa mereka ambil, sembari membakar rumah mereka sendiri, lalu meninggalkan kota Bandung. Sejumlah wilayah di kota Bandung pun mulai terbakar, seperti Braga, Cicadas, Tegalega, dan wilayah lainnya. Pasukan sekutu pun menyadari tindakan ini, dan terjadilah bentrokan di beberapa wilayah untuk menghentikan tindakan tersebut. Di daerah Dayakolot terjadi bentrokan antara pasukan tentara Indonesia dengan pasukan sekutu yang menjaga gudang senjata. Dua pejuang Indonesia yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan menyusup masuk ke dalam gudang senjata untuk meledakkan gudang senjata sekutu. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar. Ledakan tersebut membuat kedua pejuang, yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, ikut tewas dalam ledakan gudang tersebut. Para pejuang dan penduduk terus membakar gedung-gedung dan rumah-rumah di kota Bandung, lalu segera angkat kaki dari kota Bandung untuk mengungsi. Di malam itu, keindahan kota Bandung seketika sirna. Langit berubah menjadi merah. Kepulan asap yang membumbung tinggi membuat kota Bandung berubah menjadi lautan api. Pagi harinya kota Bandung seperti kota mati. Yang tersisa hanyalah puing-puing yang berserakan di seluruh penjuru kota. Peristiwa ini memperlihatkan kita sebuah bentuk perlawanan bangsa Indonesia, terutama rakyat Bandung, dalam menghadapi sekutu yang ingin menguasai kota Bandung. Mereka rela membakar rumahnya sendiri dan meninggalkan kota Bandung yang bahkan mereka sendiri pun belum tahu akan kemana setelah ini. Akan tetapi, hal ini merupakan bentuk rasa cinta terhadap tanah airnya sendiri yang rela mengorbankan semuanya demi mempertahankan tanah air. Peristiwa Bandung Lautan Api ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Bandung Lautan Api di Tegal, Lega Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah salah satu sejarah yang heroik dan akan selalu dikenang. Karena tanpa adanya perlawanan dan pengorbanan dari para pejuang dan rakyat Bandung saat itu, bisa saja kita tidak akan bisa merasakan keindahan Bandung seperti sekarang ini. Sudah sepatutnya rasa cinta tanah air yang ada di dalam diri para pahlawan terdahulu kita tanamkan kembali saat ini untuk menghargai jasa para pahlawan, juga mengisi dan memaknai kemerdekaan dengan hal-hal yang positif untuk Indonesia